selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Kamis 7 April 2022. Kita awali berita pertama pada hari ini dari capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga sudah cukup baik terkait pemangkasan jabatan eselon 3 dan 4 menjadi fungsional. Komisi 2 siap mendukung anggaran yang dibutuhkan oleh Kemenpan RB. Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga sudah cukup baik. Terkait pemangkasan jabatan eselon 3 dan 4 menjadi fungsional, Komisi 2 siap mendukung anggaran yang dibutuhkan oleh Kemenpan RB. Dalam rapat kerja pengawasan pelaksanaan anggaran tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo menyampaikan, Kemenpan RB terus melakukan reformasi birokrasi untuk memaksimalkan percepatan layanan publik. Pasca penyederhanaan birokrasi dari sisi SDM berdasarkan usulan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebanyak 44.870 jabatan dari 91 instansi pusat dan telah diberikan rekomendasi dan disetujui untuk disetarakan. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyadari adanya refocusing anggaran untuk percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi selama pandemi COVID-19, menyebabkan belum optimalnya penyetaraan jabatan yang dilakukan Kemenpan RB. Nah, sehingga kemudian hal ini bisa kita maklumi, tapi tentu Komisi 2 DPR RI akan memberikan dukungan sepenuhnya melalui hak budgeting yang dimiliki oleh DPR RI agar kemudian hal ini nanti perlahan-lahan bisa memenuhi. Sebagaimana juga tunjangan kinerja, di banyak tempat kan masih banyak yang belum 100%. Ya. Dan itu tentu juga menjadi bagian dari PR kita bersama, karena reforma birokrasi akan sangat tidak mungkin tercapai kalau kesejahteraan tidak didorong. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 10 yang mengakui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpurnas RI belum menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia terkait literasi. Komisi 10 DPR RI mengakui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas belum menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia terkait literasi. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Perpusnas beserta jajarannya, anggota Komisi 10 DPR RI Ratih Megasari Singkaru mengatakan minat pencarian referensi literasi, baik dari generasi Z hingga generasi milenial, lebih mengutamakan sumber-sumber digital yang bersifat online dan tersedia di jaringan internet. Baik, Pak Syarif, mungkin memang secara umum harus kita akui bahwa Perpusnas ini belum menjadi referensi utama ya untuk masyarakat kita gitu dalam hal terkait semua yang terkait literasi gitu. Dan memang generasi saya ataupun generasi Z itu banyak menghabiskan waktu untuk mencari referensi justru melalui digital, baik itu Google Scholar dan lain sebagainya lah. Dan dan juga lebih banyak mengakses perpustakaan online terbuka dan berbayar lainnya gitu kalau sepengetahuan saya. Nah, ini juga gimana caranya menjadi tugas daripada Pak Syarif beserta seluruh jajaran agar bagaimanalah caranya bisa membuat masyarakat tuh membutuhkan referensi, mau nggak mau tuh akhirnya perginya ke Perpusnas gitu loh. Ratih mendorong Perpusnas RI untuk lebih kreatif dalam memiliki program, sehingga masyarakat mencari referensi literasi dari Perpusnas, terutama dalam menarik minat membaca masyarakat Indonesia. Selain itu, Ratih juga mengusulkan agar Perpusnas bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk lebih mengedepankan literasi digital, karena hal tersebut tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur jaringan internet, terutama pada daerah 3T. Ila dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Sebagai komitmen sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bersama pemerintah, kemarin Badan Legislasi DPR RI sepakat meneruskan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS untuk dibawa dan disahkan pada rapat paripurna DPR RI.
Sebagai komitmen sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bersama pemerintah, kemarin Badan Legislasi DPR RI sepakat meneruskan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk dibawa dan disahkan pada rapat paripurna DPR RI. Dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 di Gedung Nusantara 1 DPR RI, 8 dari 9 fraksi di DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang TPKS disahkan di sidang paripurna DPR RI. Wakil Ketua Balik DPR RI Willy Aditya mengungkapkan, keputusan ini merupakan pemenuhan keinginan DPR, pemerintah, dan masyarakat sebagai payung hukum untuk tindak pidana kekerasan seksual. Melalui panja rancangan Undang-Undang TPKS, Balik telah memasukkan substansi-substansi penting dalam rancangan Undang-Undang TPKS yang bisa melindungi dan memenuhi seluruh hak korban kekerasan seksual. Masalah kaum disabilitas diakomodir tadi, dana bantuan korban clear dari pihak pemerintah. Jenis-jenis kekerasan seksualnya juga 19 jenis. Jadi selamanya orang takut cuma pengen minta 9. Ini 19 jenis kita masukkan. Wakil Ketua Balik DPR RI Muhammad Nurdin menambahkan, poin penting dari rancangan Undang-Undang TPKS adalah pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Salah satunya hak mendapatkan rehabilitasi dan restitusi. Selain diberikan hukuman penjara, pelaku kekerasan seksual juga diharuskan membayar biaya restitusi atau ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, dikenakan tambahan waktu tahanan. Pemerintah atur nanti itu dana bantuan korban. Nah itu di samping dana dari negara ya, tapi itu pun diberikan pada korban bila si pelaku tidak bisa membayar. Ferdian dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa karena sesaat lagi ada liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen soal RUU TPKS yang siap untuk diparipurnakan. Tentunya selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS telah selesai dibahas dan siap disahkan menjadi undang-undang. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini.
Melalui rapat panitia kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan segera diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang. Persoalan kejahatan seksual berbasis elektronik dan pencegahannya menjadi salah satu fokus pembahasan. Dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi DPR RI baru-baru ini, anggota Balik DPR RI Ari Egahni Ben Bahat mengatakan, Panja bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 558 daftar inventaris masalah secara detail dan substantif. Ari Egahni menambahkan hal penting yang menjadi fokus pembahasan saat ini adalah kekerasan seksual berbasis teknologi informasi, mulai dari pencegahan sampai penanganannya. Ari menilai rancangan Undang-Undang TPKS harus segera disahkan karena saat ini di Indonesia sudah masuk ke dalam kategori darurat kekerasan seksual. Sangat penting. Dengan kedaruratan kekerasan seksual, kita bersyukur Bapak Presiden Jokowi merespon dengan sangat cepat, atmosfer positif bagi kita untuk bagaimana menanggulangi kedaruratan seksual. Harapan kita nggak begitu lama ya, apakah masuk dalam paripurna minggu depan atau paripurna yang selanjutnya tergantung bagaimana koordinasi dari Panja juga Ketua Panja bersama dengan pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif menyatakan, pemerintah dan DPR RI berkomitmen akan ada dana bantuan korban kekerasan seksual yang bersumber dari APBN ataupun sumbangan dari organisasi filantropi. Edward menegaskan, rancangan Undang-Undang TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik serta eksploitasi seksual. Korban pelecehan di media sosial harus mendapatkan perlindungan dan penanganan yang tepat. Satu adalah mengenai rumusan, mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual. Sangat mulus, karena saya kira satu, pemerintah, dua DPR, dan ketiga teman-teman koalisi masyarakat sipil punya pemikiran yang sama. Nggak ada kendala sama sekali. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya yang ditemui usai rapat panja rancangan Undang-Undang TPKS belum lama ini mengatakan, proses pencegahan dan pemantauan menjadi salah satu pembahasan yang dimasukkan ke dalam susunan rancangan Undang-Undang TPKS. Menurut Willy, pencegahan dan pemantauan dalam rancangan Undang-Undang TPKS bukan hanya domain pemerintah dan DPR RI, tetapi masyarakat sipil juga dapat terlibat dalam upaya tersebut. Kita bahas tentang, ini sekarang sedang berjalan proses pembahasan tentang proses pencegahan dan pemantauan. Nah, nanti untuk pencegahan sendiri kita masukkan kan tidak hanya domain pemerintah dan DPR, tapi juga masyarakat sipil kita masukin ya. Jadi sejauh ini sudah cukup produktif, cukup kualitatif dari proses panja yang seminggu ini. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multaza menjawab polemik tidak dicantumkannya ketentuan pemerkosaan dan aborsi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS. Menurut Ibnu, tidak dicantumkannya pemerkosaan dan aborsi dalam rancangan Undang-Undang TPKS lantaran sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak boleh ada dua norma hukum yang bertabrakan. Ibnu Multaza menjelaskan rancangan Undang-Undang TPKS akan menjadi pelengkap KUHP dan rancangan Undang-Undang TPKS akan lebih detail mengatur soal kekerasan seksual di masa sekarang yang berkembang lewat berbagai media. Utamanya adalah pemulihan psikis, pemulihan sosial, dan pemulihan medik. Supaya hak-hak korban ini bisa betul-betul dituangkan secara rigid di dalam RUU TPKS atau nanti menjadi Undang-Undang TPKS. Kan ini kan korban ini kan yang bersifat psikis itu dampaknya kan long time ya. Secara sosiologis, secara psikis akan dinilai oleh dokter-dokter yang menangani korban ini apakah ini sudah sembuh belum atau sudah sembuh betul atau belum. Anggota Balik DPR RI Lulu Nurhamidah menyayangkan pemerintah menghapus pasal pemerkosaan dan tindakan aborsi dari rancangan Undang-Undang TPKS. Padahal, kedua hal tersebut akan lebih detail jika dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang TPKS. Meski demikian, Lulu berharap pasal pemerkosaan dan aborsi tetap dibahas secara komprehensif dalam payung hukum masing-masing, yakni RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan.
Nah, ini yang kita minta kepada pemerintah agar bisa dijembatanin dalam pengaturan yang di KUHP, sehingga jangan sampai kalau ada perempuan yang melakukan aborsi tetapi karena ada situasi yang tidak berdaya, situasi yang sangat rentan, atau karena ada relasi kuasi yang timpang, ini kemudian dia tidak dikriminalisasi. Panitia Kerja Balik DPR RI bersama pemerintah mentargetkan pada masa sidang ini, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS akan selesai dan disahkan menjadi undang-undang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota Balik DPR RI soal RUU TPKS yang siap diparipurnakan. Tentunya informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17. Sebagai komitmen sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, Rabu kemarin Badan Legislasi DPR RI sepakat meneruskan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS untuk dibawa dan disahkan pada rapat paripurna DPR RI. Simak wawancara langsung rekan kami Elisa Gabriela dengan Wakil Ketua Balik DPR RI Willy Aditya berikut ini. Ya baik, terima kasih. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini berkat kerja keras dari Badan Legislasi DPR RI, akhirnya RUU TPKS mendapatkan pencerahan dan akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk di tingkat 2 dan akan disahkan menjadi Undang-Undang TPKS. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu Wakil Ketua dari Balik DPR RI, Bapak Willy Aditya. Dan Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Yang pertama mungkin kita akan berbincang sedikit, Pak. Apa yang menjadi titik berat dan poin penting dari penekanan RUU TPKS ini, Pak? Ya, ini undang-undang yang cukup ditunggu oleh publik ya. Satu, karena kita dalam situasi kekerasan, darurat kekerasan seksual. Yang kedua, yang selama ini ditunggu adalah payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak setiap jenis kekerasan seksual. Karena belum ada payung hukum yang firm terhadap tindak kekerasan seksual. Yang ketiga adalah sebuah undang-undang yang memiliki perspektif korban.
Karena apa? Sejauh ini undang-undang yang sudah ada itu perspektifnya rata-rata pelaku. Jadi tekanannya pelaku dihukum berapa, pelaku mendapatkan hukuman apa. Nah ini di dalam kekerasan seksual seberat apapun kita memberikan hukuman pada pelaku, belum tentu kondisi si korban itu pulih. Baik kondisi psikis, kondisi sosial, apalagi kondisi ekonomi. Nah realitas ini yang kemudian menjadi latar belakang kenapa pentingnya, apa perlunya keberadaan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu. Jadi apa pokok-pokok pikiran norma hukum yang kita lahirkan dari rancangan undang-undang ini? Satu, ada 19 jenis kekerasan seksual. Yang 9 kita sebutkan secara definitely, secara clear di dalam undang-undang ini. Yang 10-nya itu merupakan jenis kekerasan seksual yang tersebar di banyak undang-undang yang eksis. Apa aja? Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang, pornografi, perlindungan anak, dan lain-lain sebagainya. Sedari awal dalam proses penyusunan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, kami di Panjabalek itu menyusun sinkronisasi dan harmonisasi, tidak mengatur norma hukum yang sudah termaktub di dalam undang-undang yang eksis. Jadi ini lex spesialis. Yang kedua adalah apa keunggulan dari undang-undang ini? Dia punya hukum acara sendiri, di mana undang-undang yang saya sebut di awal yang sejenis TPPO, tindak pidana perdagangan orang, PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, pornografi, dan lain-lain sebagainya, bisa menggunakan RUU TPKS ini sebagai hukum acaranya. Jadi ini sebuah langkah yang sangat progresif sekali. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan perlindungan korban itu secara komprehensif. Ada hak penanganan kasus itu tidak wajib ditangani oleh APH. Di sini kita tidak mengenal restoratif justice. Kenapa? Ini mengatakan sebuah proses ancaman pidana yang serius terhadap kemanusiaan jenis kekerasan seksual ini. Maka kemudian dia tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Dia harus diselesaikan di dalam proses peradilan. Berikutnya adalah tidak hanya proses penanganan, tapi juga proses pemulihan kondisi si korban, di mana kita di sini boleh dari proses penanganan itu sudah ada proses pendampingan, baik pendampingan hukum, pendampingan psikis, pendampingan bagi kaum disabilitas, itu pendampingan ahli bahasa, pendampingan kesehatan, itu semua proses pirantinya lengkap ya. Bahkan di aparat penegak hukum, hakim, jaksa itu harus bersertifikasi hak asasi manusia dan sertifikasi kekerasan seksual. Nah, ini langkah yang sangat luar biasa. Lalu kemudian yang menjadi poin penting adalah adanya norma tentang restitusi dan kompensasi. Restitusi itu adalah biaya ganti rugi dari si pelaku kepada si korban. Jikalau mereka, para pelaku ini tidak memiliki kecukupan harta, kekayaan untuk membayar restitusi, maka kemudian di sana akan ada kompensasi. Berapa kekurangannya? Maka kemudian di sana hadirlah negara dalam kemudian memberikan hak-hak si korban. Nah, kami juga membuat sebuah norma hukum baru, yaitu bantuan dana bantuan korban, atau yang selama ini lazim kita dengar sebagai victim trust fund. Nah, di sini kemudian ini sebuah dana karena hukuman bagi si pelaku itu ada hukuman denda, maka kemudian dia akan dikolek nanti dana itu dan dikelola oleh sebuah lembaga. Nanti akan kita atur di dalam PP, peraturan pemerintah, di mana dana bantuan si korban itu akan menjadi tanggung jawab kolektif, juga termasuk filantropi, dana sosial bantuan lainnya dari pihak pemerintah ataupun di non pemerintah. Itu ini capaian-capaian yang luar biasa ya di dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan norma yang
luar biasa juga itu kita memasukkan KSBE ya, kekerasan seksual berbasis elektronik yang sejauh ini benar-benar menjadi concern dari publik, di mana kita sudah bermigrasi ke era digital age ya. Kita pengguna smartphone kita hampir 200 juta ya. Artinya kekerasan seksual itu selain terjadi di lingkungan secara keseharian juga terjadi di ruang virtual atau ruang digital kita. Nah, kita rumuskan ada di pasal 14 ada 5 ayat ya, untuk mengatur itu. Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman, melakukan screenshot, mengedarkan, lalu mentransmisikan, itu mendapat ancaman serius. Pertama ancamannya 4 tahun kurungan 200 juta. Yang kedua kalau itu melakukan proses yang namanya sebagai alat tipu daya, alat pemerasan, itu jadi pasal jadi ayat pemberatan. Jadi hukumannya 6 tahun ditambah denda 300 juta. Ini yang menjadi concern kita. Jadi kita benar-benar ingin mengatur ini secara lebih detail ya. Gitu. Nah, menarik sekali nih Pak, selain fokus terhadap korban, tapi juga kita berbicara tentang KSBE, yang dimana kita sekarang di digital ini banyak sekali pelaku kejahatan seksual yang beredar di dunia maya dan juga dari elektronik. Dan Pak, kabarnya ini akan dibawa juga ke paripurna. Kapan ditargetkan Pak? Tadi sudah bisik-bisik sama Wakil Ketua DPR, dan kita tentu berharap dalam paripurna terdekat ya. Ya, paripurna ini rencana ada 2 paripurna, tanggal 12 dan 14 ya. Tapi yang penting saya sudah bersurat 2 kali ya, untuk diagendakan di Bamus, lalu kemudian bisa Bamus mengagendakan di paripurna. Paling telat sih kita berharap paripurna 14 penutupan sidang, masa sidang ini itu sudah bisa diparipurnakan. Biar kemudian ini juga saya selalu menyebutkan adalah ini bagaimana bentuk kuatnya political will dari DPR, political will dari pemerintah pasca Presiden juga turut memberikan statement, partisipasi yang luas dari masyarakat sipil. Ini adalah bentuk benchmarking bagaimana kolaborasi sebuah undang-undang pro publik disahkan. Toh seminggu bisa dikebut dan itu selesai. Nah, dan publik bisa involve, bisa menonton, mendengar, melihat, memberikan masukan. Di tengah rapat panja pembahasan pun saya masih menerima beberapa audiensi dari Aisyah, Jaringan Perempuan Pendamping Korban, dari beberapa organisasi lain ya, untuk kemudian bukan menyempurnakan ya, melengkapi. Toh kami pada akhirnya tidak ada gading yang tak retak ya. Ada beberapa kelompok yang komplain ya. Itu suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita harus mencari titik temu benang merah dari semua kepentingan. Ada kepentingan pemerintah, ada kepentingan fraksi-fraksi ya, ada kepentingan kelompok masyarakat yang lain ya. Itu yang kemudian harus kita sinkronisasi dan harmonisasi. Tapi ini menurut hemat saya adalah sebuah peletakan batu peradaban bagaimana kita memiliki sebuah undang-undang memberikan kepastian hukum, melindungi perempuan dan anak, dan ini cerminan manifestasi seberadab apa kita dalam melindungi perempuan dan anak kita. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Willy. Dan pemirsa, merupakan suatu informasi yang baik buat kita dan juga angin segar bahwa nantinya RUU TPKS ini akan segera dibawa ke paripurna dalam waktu seminggu ke depan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Iya, itu tadi laporan dari rekan kami Elisa Gabriela dari ruang rapat Balek DPR RI. Dan berikutnya kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan terkini beserta tanggapan dari para anggota Dewan. Usai jeda sesaat lagi, tetap di TVR 17.
kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional soal isu-isu terkini yang mendapat perhatian dari anggota DPR RI bersama rekan kita Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Rini dan pemirsa TVR Parlemen. Headline media online hari ini menyoroti soal upaya khusus untuk menghentikan praktik investasi ilegal. Kalau kita bisa lihat nih bersama-sama di layar kaca kita bahwa di sini Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyak kasus-kasus investasi ilegal yang saat ini marak terjadi. Ini seperti disebutkan juga di dalamnya, menurutnya persoalan investasi ilegal harus menjadi perhatian serius semua pihak karena sangat merugikan masyarakat. Kita lihat bersama di sini dalam laporannya terbaru Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK mencatatkan nilai transaksi investasi ilegal sudah mencapai 35 triliun rupiah. Puan pun menilai jika tidak ada intervensi yang serius, investasi ilegal akan terus menjamur di Indonesia. Berbagai laporan transaksi investasi ilegal yang diketahui cukup beragam, meliputi transaksi pembelian aset, juga transaksi keuangan, mencurigakan transaksi keuangan tunai, serta pengiriman uang dari dan ke luar negeri. Nah, di layar kaca kita bisa saksikan bersama korban dari investasi ilegal pun jumlahnya tidak sedikit. Oleh karenanya Ketua DPR RI mendorong agar adanya payung hukum yang lebih jelas mengenai investasi di dunia digital. Dengan begitu masyarakat akan lebih terlindungi dari praktik-praktik penipuan investasi. Puan pun menilai pentingnya digencarkannya program-program literasi keuangan digital kepada masyarakat. DPR juga mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya praktik investasi ilegal. Baik itu binary option ataupun trading jenis apapun. Semua harus memperoleh izin praktik investasi pun harus mendapat pengawasan ketat lewat payung hukum yang khusus. Dan pemirsa, kita bisa lihat juga di layar kaca kita. Di sini kita akan beralih di mana berita selanjutnya yang menjadi headline di banyak media masih seputar pendapat Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai subsidi upah pekerja dan bantuan UMKM yang harus tepat sasaran. Ketua DPR RI Puan Maharani di sini mengingatkan agar bentuk sosialisasi bagi pekerja dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Ini seperti kita bisa lihat pemirsa bahwa ia juga meminta agar distribusi bantuan dana tersebut berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bantuan subsidi upah atau BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan direncanakan akan disalurkan pada bulan April ini dengan besaran senilai 1 juta rupiah. Cukup fantastik, dan Puan menilai bahwa subsidi upah akan membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di sini Puan pun memvalidasi data penerimaan mutlak dilakukan. Hindari kesalahan saat verifikasi data, ujar dari Puan, dan jangan sampai ada pekerjaan yang seharusnya menerima bantu. Maksud kami di sini seharusnya tidak ada pekerja yang tidak menerima bantuan, tidak masuk karena kesalahan teknis penginputan data. Dan selain bantuan subsidi upah, ada juga bantuan untuk pelaku UMKM tahun ini dengan besaran di angka Rp600.000 per penerimanya. Puan pun menyebutkan bantuan ini akan semakin menunjang pemulihan ekonomi nasional. Karenanya Puan menegaskan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran sehingga alokasi anggaran yang dikeluarkan tepat guna. Tentunya ini akan menjadi pemanfaatan yang cukup luas di mana pelaku UMKM akan bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai tambahan modal, dan kita pun berharap bersama UMKM Indonesia bisa semakin kembali bangkit. Dan pemirsa, tadi itu 2 isu nasional terkini yang pada hari ini mendapat perhatian khusus dari anggota DPR RI, khususnya Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan kembali ke rekan kita, Rini. Baik, terima kasih Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini.
Jangan lupa kami ingatkan kembali virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Saya Riri Reski, segenap kru yang TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan. Dasar pelaksanaan tugas BAKN DPR RI adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 20A ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN yang ditetapkan menjadi salah satu alat kelengkapan dewan atau AKD DPR RI yang bersifat tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menjadi mitra utama dari BAKN DPR RI, di mana hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar penelaahan yang dilakukan oleh BAKN DPR RI untuk kemudian disampaikan pada Komisi DPR RI. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR. BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada Komisi, menindaklanjuti hasil pembahasan Komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan Komisi, memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Adapun penelaahan ditindaklanjuti oleh BAKN dengan kriteria sebagai berikut. Nilai dan potensi kerugian yang signifikan, menjadi perhatian masyarakat, temuan yang terus berulang, berdampak besar terhadap masyarakat atau lingkungan, berkaitan dengan program prioritas pemerintah. Hasil penelaahan BAKN DPR RI disampaikan kepada DPR RI dengan mekanisme sebagai berikut. Tim sekretariat bersama tenaga ahli menyiapkan draft hasil penelaahan yang akan disampaikan ke Komisi. Hasil penelaahan tersebut dibahas dalam rapat pimpinan BAKN DPR RI. BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Rapat pimpinan kemudian dilanjuti dengan rapat pleno, di mana ditetapkan hasil telaahan yang akan disampaikan ke Komisi dan waktu penyerahan hasil telaahan. Penyampaian hasil telaahan dari rapat pleno disampaikan melalui surat atau dalam rapat bersama BAKN dan Komisi DPR RI terkait, berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK. Setelah itu, BAKN DPR RI menyampaikan hasil kerja kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna secara berkala.
Top. Maaf banget nih nungguin jadi lama. Iya. Bagus. Sini lu naik lu, sini. Mau kemana sih? Udah mah telat minta buru-buru lo. Kita kali ini mau ke arah yang lurus, Gi. Kita mau ke tempat pinjaman online. Jalan yang lurus itu bukan ke pinjaman online. Mending lu ikut gua, sekarang kita nemuin wakil kita. Soal pinjaman online yang ngerasain gua banget nih. Oh, sama tuh, Gi. Gue juga pengen ngerasain itu tuh. Soalnya kemarin nih, tetangga gue habis minjem, gue yang ditagih. Mending kita ketemu wakil kita ya. Oke? Yuk. Karena kita harus mendengarkan. Mendengarkan kata siapa? Kata wakil rakyat. Karena wakil rakyat kan kata kita.